semuanya, jadi di vlog kali ini aku dan teman-teman bakal ajakin kalian semua untuk jalan-jalan ke pantai Tanjung Penyu. So, ikutin keseruannya. Nah, perjalanan ini kita mulai dari Kos Najwa karena kita berangkatnya bareng-bareng ke Ngantang, yaitu ke rumahnya Rista dan Fatma. Jujur aja ya, jalannya itu lumayan bikin deg-degan karena banyak banget tanjakan dan tikungan. Apalagi waktu kita berangkat ini udah mulai malam, jadi penerangannya minim banget. Untungnya di sepanjang jalan ini temen aku ngajak ngobrol terus, jadi nggak berasa lama di jalan. Nah, kata temen aku ini tuh disebutnya Aurora Kabupaten, guys. Nah, maaf banget ya guys, pas udah sampai aku malah lupa record karena udah kecapean banget. Jadi langsung skip ke besok paginya pas kita lanjut perjalanan menuju pantai Tanjung Penyu. Selama perjalanan kita ini disuguhkan dengan pemandangan bukit-bukit yang hijau dan sungai yang airnya lagi deras banget. Katanya sih biasanya nggak sebanyak ini airnya dan nggak setinggi ini. Dan juga ini tuh kebetulan airnya lagi jernih guys katanya. Aku mau kasih tahu dulu nih, kalau rute yang kali ini kita lewatin tuh dari arah utara ya. Biasanya kalau berangkat dari Malang, orang-orang tuh menuju ke arah selatan untuk sampai ke pantai Tanjung Penyu. Tapi karena titik start kita dari Ngantang, jadi kita ngambil jalur arah utara. Meskipun rutenya jadi lebih jauh dan waktu tempuhnya lebih lama, semuanya itu benar-benar gak kerasa karena sepanjang jalan itu disuguhin pemandangan yang cantik banget. Nah, ini dia pintu masuk untuk ke pantai Tanjung Penyunya. Akhirnya setelah 4 jam perjalanan kita sampai juga di pantai Tanjung Penyu. Untuk tiket masuknya cukup terjangkau ya, yaitu 15.000 per orang. Kalau mau camping ada biaya tambahan jadi 10.000. Parkir motornya juga 5.000, parkir mobilnya 10.000 dan parkir busnya 25.000. Sesuai yang tertera di banner itu. Menurut aku fasilitas di pantai Tanjung Penyu ini udah lengkap banget, mulai dari toilet dan kamar mandi bilas yang tersedia di dekat pintu masuk, kemudian ada keran pembilas kaki, ada juga musola, dan tempat parkirnya juga lumayan luas. Fasilitas lainnya yaitu ada gazebo, kemudian juga ada food court, dan spot foto atau selfie, ada juga lapangan voli buat kalian yang mau main voli. Di pantai Tanjung Penyu ini juga ada jasa penyewaan atau fasilitas tambahan. Ada camping ground dan sewa tenda, kemudian ada penyewaan payung pantai dan sofa angin, kemudian ada juga penyewaan alat snorkeling dan papan selancar. Salah satu keunggulan pantai Tanjung Penyu ini adalah adanya jalur landai atau rem khusus pengguna kursi roda yang memudahkan akses dari parkiran menuju ke bibir pantai. Nah, waktu kita sampai ini pantainya lagi surut, jadi kita bisa lihat ikan-ikan kecil yang lagi berenang. Ya Allah, Tiba-tiba panas. Padahal tadi tuh cuacanya mendung banget, terus sekarang tiba-tiba panas. So far nggak terlalu rame sih hari ini, padahal sekarang udah weekday. Weekend. Biasanya weekend kan rame ya, tapi ini Nah, pantai Tanjung Penyu ini tuh diampit oleh 2 pantai lainnya ya guys. Jadi di sebelah kanan itu ada pantai Teluk Asmara, dan di sebelah kiri atau timur itu ada pantai Watu Leter. Di pantai ini juga ada beberapa bendera merah dan pos pengawas. Jadi kalau berkunjung ke sini tetap harus hati-hati ya, karena ombaknya lumayan besar dan ada banyak batu karang di beberapa titik. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, besar banget. Dan anginnya juga kencang banget.
Nah, ini tadi yang aku bilang banyak batu karangnya, dan kalau misalnya kita salah injak dikit itu sakit banget guys. Di sini kita juga sempat barbekyuan bareng sambil menikmati pemandangan pantai. Seru banget sih karena anginnya sepoi-sepoi dan suasananya nyaman banget. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. Sayangnya pas sore kita nggak beruntung karena sunsetnya ketutup awan, jadi nggak bisa lihat matahari terbenam dengan jelas. Tapi langitnya tetap cantik kok, masih ada warna oranye-oranye yang kelihatan. Hai guys, jadi sekarang udah jam 5:30 dan ternyata kita nggak dapat sunset. Jadi ini sekarang air lautnya udah mulai pasang dan mataharinya udah terbenam. Sekarang kita mau jalan-jalan lagi, mau lihat-lihat ke daerah sebelah sana. Kalau ditanya kelebihannya apa, menurut aku pantai ini tuh punya pemandangan yang bagus banget. Suasananya tenang, pasirnya bersih, dan cocok buat camping atau kumpul bareng teman. Kalau kekurangannya sih menurut aku masih ada sisa jalan berbatu di area masuk tadi. Dan juga sinyal internetnya sangat lemah. Karena hari sudah mulai malam, akhirnya kita memutuskan untuk pulang dan istirahat. Tapi perjalanan kita belum selesai karena besok kita masih lanjut ke Waduk Selorejo. Jadi jangan lupa ikutin keseruannya ya. Bye bye. Nah, ini untuk tiket masuknya. Jadi untuk hari Senin sampai Jumat itu harganya 13.000, sedangkan untuk weekend harganya 20.000 guys. Halo semuanya, jadi sesuai sama kataku tadi malam, kalau aku sekarang sama teman-teman yang lainnya mau ke Waduk Selorejo. Itu dia waduknya, kelihatan dari sini. Kalau pakai motor, mobil di sana tadi, terus kalau pakai busnya ke sini. Di sini juga bisa buat parkir mobil sih. Katanya di sini gratis, kalau di sana bayar. Terus di sini juga ada orang yang jualan. Ini ada fast food, ada es degan, terus di situ ada toiletnya. Ternyata di sini bisa ngecamp. Ada orang mancing, ini tendanya disewakan by the way. Seru. Tempat sewa tendanya ada di sebelah sana, di toko-toko ini. Terus di sana juga ada perahu, nanti kita coba naik perahu ya. Loket perahunya ada di sini. Tuh, ini perahu-perahunya banyak yang di sini. Kita naik perahu. Ini untuk harga tiket naik perahunya, dan kebetulan karena si Fatma asli orang Antang, jadi kita dapat diskon.
Waduk Selorejo ini bukan danau alami, tapi waduk buatan yang membendung Sungai Konto. Dibangun sejak zaman penjajahan Jepang sekitar tahun 1944 dan juga diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1970. Waduk ini tuh mempunyai 3 fungsi utama loh, yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, kemudian pengendali banjir daerah hilir, dan juga sebagai sumber irigasi sawah warga. Sayangnya itu ada orang lagi bakar-bakar, jadi nggak terlalu kelihatan pemandangan Gunung Kelutnya. Oh iya, kalau misalnya cuacanya lagi cerah, di sini tuh kita bisa melihat langsung kemegahan 3 gunung sekaligus, yaitu Gunung Kelut, Gunung Kawi, dan juga Gunung Anjas Moro. Di sini juga ada beberapa warga yang sedang memancing ikan. Nah guys, yang lagi aku tunjuk itu adalah kawasan Blendrang. Jadi Waduk Selorejo ini saking luasnya dia memanjang dan membelah beberapa desa sekaligus di Ngantang. Nah katanya di kawasan Blendrang itu dijadikan sebagai objek pemancingan. Jadi di sana adalah surganya para pemancing mania. Selain pemancingan, di Blendrang sekarang juga ada taman bermain anak dan spot santai keluarga buat menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset yang gak kalah estetik dari spot utama yaitu Selorejo. Nah, ini kita sempat berhenti sebentar di kawasan Blendrang karena bapak yang mengendarai perahu ini tuh butuh ambil bensin untuk perahunya. Nah ini adiknya sempat kita tanyain guys udah dapat berapa ikan, tapi ternyata adiknya belum dapat ikan sama sekali. Halo semuanya, jadi kita udah mau balik lagi ke tempat awal tadi. Tuh bagus banget. Nah di Waduk Selorejo ini juga ada penginapannya guys, jadi itu yang kayak rumah putih itu penginapan di Waduk Selorejo. Tahu nggak guys, Waduk Selorejo ini sekarang bukan cuma tempat perahu wisata biasa loh. Di sini sering banget dijadikan tempat latihan para atlet dayung dan stand up paddle atau SUP Jawa Timur. Jadi kalau kalian beruntung, kalian bisa melihat langsung atraksi keren para atlet lokal saat meluncur cepat membelah air waduk. Nah, kayak yang lagi kita lihat sekarang, itu ada atlet paddle lagi latihan. Nah ini tuh namanya Joglo Tirta Loka, yaitu aula dan desto utama di kawasan Selorejo. Biasanya ini tuh dipakai buat acara gathering komunitas, tempat makan lesehan, hingga titik kumpul rombongan wisata. Nah selanjutnya ini ada area kantin dan wisata kuliner. Food court atau pujasera utama ini terletak di dekat area parkir dan pintu masuk dermaga. Di sini berderet puluhan kantin atau warung milik warga lokal yang menjual makanan berat.
Nah, menu andalan di sini tuh katanya ikan mujair bakar atau goreng, sambal lalapan, bakso Malang, dan mie instan. Ada juga di sini tuh yang menjual kelapa muda, kopi, dan cemilan seperti pisang goreng hangat yang pas banget buat nongkrong sore sambil menikmati pemandangan Waduk Selorejo. Ini batasnya di sini sampai sini perahunya. Di situ ada jembatan juga. Boleh. Wow. Nah, di sini juga ada yang jualan jajanan tradisional yaitu carang mas. Biasanya carang mas ini dijadiin buat oleh-oleh. Bahan utamanya tuh dia terbuat dari serutan ubi jalar atau telo, kemudian digoreng hingga garing lalu dicampur dengan lelehan gula merah. Mau turun. Mau naik jembatan itu. Agak menakutkan ya. Bendungan Selorejo. Ada peringatannya ya buat naik ke sini. Nah, ini jembatan gantung. Seberangan ya Allah. Wah, kerasa banget. Wah. Nah, ini kita lagi cobain jembatan gantungnya. Jembatan ini tuh panjangnya 90-100 meter. Ini jalurnya mengarah lurus menyeberangi waduk menuju ke area kolam renang di seberang sana. Itu bergoyang-goyang. Tuh, di sana banyak yang mancing. Pemandangannya bagus banget. Apalagi kalau lagi sunset ini pasti bagus. Di sana banyak orang mancing juga. Itu ada kolam renang. Kita lihat kolam renangnya gimana. Di situ juga ada spot foto. Wih, nih ada warung-warung juga. Kita ke kolam renangnya. Cuman di sini kekurangannya kebersihannya, masih banyak sampah yang dibuang sembarangan. Wow. Oh, ini punya. Oh ya, by the way, ini tuh bendungannya punya dari Jasa Tirta. Itu dia kolam renangnya. Guys, kolam renangnya dibuka pukul 8 sampai 15.00. Sini. Itu ya, untuk tiket masuknya dewasa 7.000 dan anak-anak 5.000 buat yang mau renang di sana. Sebenarnya Waduk Selorejo ini mempunyai banyak kelebihan, terutama pada fasilitas wisatanya yang komplit karena dia sudah tersedia hotel, kolam renang, taman bermain, area perkemahan, ada food courtnya. Tetapi sayangnya banyak beberapa fasilitas ini yang mulai usang dan tidak terawat, hingga beberapa wisatawan tidak tertarik dan terkesan kuno.
utama karena kita udah capek juga dan anak-anak juga udah mau pulang sebelum hujan. Kita cus mau pulang. Nah, sekarang kita mau ke area atas bendungan, yaitu tempat pintu air utama. Biasanya di sini tuh dijadiin untuk tempat nyantai-nyantai sore sambil lihat sunset sama warga sekitar. Nah, yang oren-oren memanjang itu pembatasnya buat perahu ya guys. Jadi perahunya cuma boleh disampai di pembatas itu aja. Nah, jadi ini dia spillway atau dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai bangunan pelimpah. Jadi dia ini tuh berfungsi sebagai kartu pengaman atau sistem pembuangan air darurat pada sebuah bendungan. Bendungan Selorejo ini milik perusahaan umum Jasa Tirta ya guys. Bendungan Selorejo ini tuh bisa menggelontorkan air banjir hingga 360 meter per kubik, yang artinya sistem ini tuh sanggup membuang ratusan ribu liter air dalam sekejap aja saat kondisi lagi darurat. Oke, jadi terima kasih sudah menonton vlog aku hari ini dan kemarin. Mohon maaf kalau misalnya masih ada salah kata dan